Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai hubungan industrial. Yang anggotanya ada saya, Reni Mulyani, dan ada Novita Mega Engel, Firdiana Sari, dan ada Prasetya Ari Anggara, dan juga ada Rima Yunita. Nah, yang pertama, pengertian hubungan industrial akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hubungan industrial. Jadi hubungan industrial itu merupakan hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Jadi terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai hubungan industrial. Yang pertama, menurut Abdul Hakim, hubungan industrial itu merupakan suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menurut Suwarto, hubungan industrial itu merupakan hubungan yang membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan hubungan pekerja atau buruh pengusaha dan pemerintah. Dan yang ketiga, menurut Sejum Manulang, hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial itu merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah pengertian serikat pekerja. Jadi serikat pekerja menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan milik negara atau pribadi yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam serikat pekerja ini terdapat 3 unsur penting dalam hubungan kerja di perusahaan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. Dan yang ketiga, mogok dan penutupan perusahaan tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan secara yang baik. Yang selanjutnya adalah pengertian serikat pekerja. Jadi serikat pekerja menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan milik negara atau pribadi yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam serikat pekerja ini terdapat 3 unsur penting dalam hubungan kerja di perusahaan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. Dan yang ketiga, mogok dan penutupan perusahaan tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan secara yang baik. Yang selanjutnya, saya Reni Mulyani dengan NIM 401180289 akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial? Yang pertama ada
Pekerja atau buruh yang merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan yang setimpal. Sudah jelas ya, sudah tahu ya apa itu pekerja. Nah, ya pihak yang kedua adalah serikat pekerja atau buruh yang merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna membela serta melindungi hak dan kepentingan kerja. Jadi kalau pekerja itu adalah orang yang bekerja, kalau serikat pekerja itu adalah kumpulan pekerja ya yang membentuk organisasi untuk membela serta melindungi hak dan kepentingan kerja. Pihak yang selanjutnya ada pemberi kerja atau pengusaha yang merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sudah jelas ya, kalau pemberi kerja itu ada pengusaha, badan hukum, orang perseorangan, dan juga badan-badan lainnya. Pihak yang selanjutnya adalah lembaga kerja bipartit atau tripartit. Nah, lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja. Sedangkan lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Kalau tadi terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja, kalau tripartit itu ke unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan juga pemerintah. Ada pemerintahnya gitu ya. Yang selanjutnya pihak yang selanjutnya ada pemerintah, yang merupakan seseorang yang mempunyai tugas sebagai pengawas yaitu antara lain melihat dengan jalan, memeriksa, dan menyelidiki apakah ketentuan perundang-undang ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, dan jika tidak maka akan mengambil tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya. Nah, itu tadi adalah pihak-pihaknya, ada 5. Yang pertama ada pekerja atau buruh, yang kedua ada serikat pekerja, yang ketiga ada pemberi kerja, dan yang keempat lembaga kerja, yang kelima ada pemerintah. Nama saya Prastia Ari Anggara dengan NIM 401180282. Sini saya akan menjelaskan mengenai perselisihan perburuan. Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951, perselisihan perburuan adalah pertentangan antara majikan atau perserikatan buruh atau sejumlah buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja. Timbul perselisihan perburuhan akibat tuntutan terhadap hak dan kepentingan pihak penguasa maupun bagi pihak buruh di dalam serikat buruh agar hak dan kepentingan yang melekat pada masing-masing pihak dipertahankan dan dihormati. Untuk mencegah timbulnya perselisihan di perusahaan antara serikat pekerja dan pengusaha, diperlukan upaya pencegahan sedini mungkin. Dalam perselisihan perburuan dibedakan yang pertama, perselisihan hak yang merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran atau keinginan buruh dan pengusaha terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan perburuhan. Perselisihan hak dimaksudkan perselisihan yang timbul akibat terjadinya perbedaan pendapat mengenai isi perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati yang menyimpang dari ketentuan hukum. Kemudian yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dari perbedaan pendapat dalam merumuskan suatu ketentuan yang ingin diberlakukan di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian perselisihan perburuan. Penyelesaian perselisihan perburuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat diselesaikan melalui 2 jalur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui perundingan bipartit dan tripartit, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan yang melalui pengadilan dilaksanakan pada pengadilan hubungan industrial, yaitu yang pertama penyelesaian melalui bipartit.
perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian ini harus diselesaikan paling lama selama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal. Kemudian yang kedua melalui proses mediasi. Penyelesaian ini dilakukan apabila tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan bipartit. Dalam hal tercapainya kesepakatan penyelesaian melalui mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak yang diketahui oleh mediator. Saya Rima Yunita dengan NIM 411180296. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat hubungan industrial. Jadi tujuan dan manfaat hubungan industrial sendiri yaitu terciptanya suatu kondisi industrial peace atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Nah, di sini ada 3 tujuan lain yaitu memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Nah, dalam hubungan industrial dapat memperbaiki suatu persyaratan dalam pekerjaan dan meningkatkan suatu ekonomi pekerja dan keluarganya, serta juga dapat meningkatkan status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Yang kedua yaitu tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Nah, dengan adanya kerjasama yang terjalin secara baik, maka akan terjalin industrial yang harmonis. Setelah yang ketiga yaitu ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Nah, dalam mengikuti hubungan industrial di sini dapat dikatakan kita juga ikut serta dalam pengambilan keputusan secara nasional. Nah, di sini menurut Bahdar Djohana Sution menjelaskan bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan kerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan berasaskan keluargaan dan gotong royong serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini dijelaskan oleh Bahdar Djohana Sution dalam tujuan dan manfaat hubungan industrial. Nah, di sini juga ada 3 unsur untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban terjamin terlaksana. Nah, dalam hubungan industrial, hak dan kewajiban para pekerja terjamin terlaksana. Yang kedua, apabila timbul selisih dapat diselesaikan dengan secara internal. Jadi ketika ada perselisihan antara pengusaha dan pekerja, maka dapat diselesaikan secara internal tanpa membawa pihak luar. Dan yang ketiga yaitu mogok kerja dan sebagainya tidak perlu karena masalah akan diselesaikan secara baik. Jadi ketika ada permasalahan dalam hubungan industrial itu hal-hal seperti mogok kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh hubungan industrial. Dalam implementasi di lingkungan kerja, hubungan industrial pada umumnya mendorong tercapainya hasil pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja dan juga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan peningkatan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Selain itu, hubungan industrial juga mendorong terciptanya stabilitas nasional yang mantap melalui stabilitas di sektor kerja. Nah, di sini baik tidaknya atau harmonis tidaknya hubungan industrial dapat dilihat dari hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha atau antara manajemen dan serikat kerja. Nah, kesejahteraan yang berhasil diperoleh pekerja dan intensitas aksi-aksi yang kurang berkenan dan seperti mogok kerja. Ketika kita akan melihat hubungan industrial itu baik atau tidak, berhasil atau tidak, maka kita dapat melihat hubungan antara manajemen dan serikat kerjanya. Nah, demikian
presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Yunita dengan NIM 41180296. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat hubungan industrial. Jadi, tujuan dan manfaat hubungan industrial sendiri yaitu terciptanya suatu kondisi industrial peace atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Nah, di sini ada 3 tujuan lain, yaitu memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Nah, dalam hubungan industrial dapat memperbaiki suatu persyaratan dalam pekerjaan dan meningkatkan suatu ekonomi pekerja dan keluarganya, serta juga dapat meningkatkan status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Yang kedua yaitu tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Nah, dengan adanya kerjasama yang terjalin secara baik, maka akan terjalin industrial yang harmonis. Setelah yang ketiga yaitu ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Nah, dalam mengikuti hubungan industrial di sini dapat dikatakan kita juga ikut serta dalam pengambilan keputusan secara nasional. Nah, di sini menurut Bahdar Djohana Sution menjelaskan bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan kerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan keluargaan dan gotong royong serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini dijelaskan oleh Bahdar Djohana Sution dalam tujuan dan manfaat hubungan industrial. Nah, di sini juga ada 3 unsur untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban terjamin terlaksana. Nah, dalam hubungan industrial, hak dan kewajiban para pekerja terjamin terlaksana. Yang kedua, apabila timbul selisih dapat diselesaikan dengan secara internal. Jadi ketika ada perselisihan antara pengusaha dan pekerja, maka dapat diselesaikan secara internal tanpa membawa pihak luar. Dan yang ketiga yaitu mogok kerja dan sebagainya tidak perlu karena masalah akan diselesaikan secara baik. Jadi ketika ada permasalahan dalam hubungan industrial itu hal-hal seperti mogok kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh hubungan industrial. Dalam implementasi di lingkungan kerja, hubungan industrial pada umumnya mendorong tercapainya hasil pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja dan juga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan peningkatan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Selain itu, hubungan industrial juga mendorong terciptanya stabilitas nasional yang mantap melalui stabilitas di sektor kerja. Nah, di sini baik tidaknya atau harmonis tidaknya hubungan industrial dapat dilihat dari hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha atau antara manajemen dan serikat kerja. Nah, kesejahteraan yang berhasil diperoleh pekerja dan intensitas aksi-aksi yang kurang berkenan dan seperti mogok kerja. Ketika kita akan melihat hubungan industrial itu baik atau tidak, berhasil atau tidak, maka kita dapat melihat hubungan antara manajemen dan serikat kerjanya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.